Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Dwi Agustina Sari, SMP Negeri 2 Kuala Simpang, CGP Angkatan 11, Kabupaten Aceh Tamiang. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Selayang pandang, perkenalkan fasilitator saya, Jobi Ashana SPD, dan pengajar praktik saya, Mukroni SPD. Pada koneksi antar materi modul 2.2 ini terdapat dua pertanyaan pemantik, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Kedua, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Beberapa pertanyaan pada modul ini adalah: pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa. Kedua, setelah mempelajari modul ini, ternyata. Ketiga, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: keempat, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid-murid. B. Bagi rekan sejawat. Harapan terbesar setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, kita semakin memahami urgensi penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas tidak hanya akan berpotensi menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, namun juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Pembelajaran sosial dan emosional terkait tiga hal, yaitu peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Hal ini berdampak pada peningkatan perilaku positif. Kedua, lingkungan belajar yang sportif. Hal ini berdampak pada pengurangan perilaku negatif. Ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek, dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Hal ini berdampak pada pengurangan tingkat stres. Kemudian berdampak pada peningkatan performa akademik siswa. Pertanyaan pemantik nomor 2, yaitu kaitan kompetensi sosial emosional dengan modul sebelumnya. Pada slide selanjutnya akan saya bahas mengapa KSE ini berkaitan dengan modul sebelumnya dan bagaimana hubungannya dengan standar nasional pendidikan dan bagaimana KSE ini dapat diintegrasikan pada kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Hal ini terkait kompetensi kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. Hal ini terkait kompetensi manajemen diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Hal ini terkait kompetensi kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Hal ini terkait kompetensi keterampilan membangun relasi. 5. Membuat keputusan bertanggung jawab. Hal ini terkait kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ternyata, kelima kompetensi sosial emosional ini ditemukan dalam program pengembangan anak dan remaja yang terbukti efektif untuk menumbuhkan kecerdasan emosional. Apa sajakah kompetensi itu? Pertama, kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. 2. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. 3. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. 4.
4. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar, etis, dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. 5 kompetensi sosial dan emosional tersebut berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Selanjutnya, kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kesadaran penuh yaitu kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Pada prinsipnya, praktik kesadaran penuh merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Praktik yang paling mendasar dan sederhana adalah melatih dan menyadari nafas. Salah satunya adalah teknik stop. Kesadaran penuh bukan sebagai solusi pemecahan masalah, melainkan praktik yang membantu dalam menyikapi, memproses, merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini. Berikut beberapa contoh teknik praktik kesadaran penuh, di antaranya dengar atau memainkan alat musik, menggambar, membuat coretan, mengungkapkan rasa syukur, dan lain-lain. Setelah kita memahami pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan efisien dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dapat kita lihat pada slide ini berupa pengajaran eksplisit, pembelajaran akademik yang terintegrasi KSE, terakhir pelibatan dan suara murid. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional di sekolah yang dilakukan bertujuan menciptakan iklim kelas dan sekolah yang mendukung, berfokus pada KSE pendidik dan tenaga kependidikan, kebijakan yang mendukung, dukungan integrasi yang berkelanjutan. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional keluarga dan komunitas diantaranya pelibatan kemitraan dengan orang tua, kemitraan dengan komunitas, dan terbentuknya sistem dalam upaya continuous involvement. Berdasarkan pertanyaan pada slide sebelumnya, yaitu hubungan keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional pada modul sebelumnya adalah: yang pertama, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi kinerja dewantara adalah dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses belajarnya. Yang kedua adalah kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam mengelola emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, dan mendorong kolaborasi agar tercapai dan berjalan seimbang. Ketiga, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Keempat, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas, dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kesadaran diri, manajemen diri, kebutuhan murid, agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Kelima, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid. Dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid, agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Demikianlah pemaparan koneksi antar mandiri, pembelajaran sosial dan emosional. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.